Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi di hari Kamis bersama Miss Mita. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke tema 5, yaitu tema tentang pahlawanku. Pada hari ini kita akan membahas mulai dari pembelajaran 1, yaitu ada muatan bahasa Indonesia. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Nah, kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab suatu pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kuncinya. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Nah, misalnya yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Ada juga kata tanya siapa. Untuk kata tanya siapa, dia digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kemudian ada di mana. Kalau kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Ada juga kata tanya kapan. Kapan itu biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Ada juga kata tanya mengapa. Kalau mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan kata tanya yang terakhir itu ada bagaimana. Kalau bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara, kemudian proses atau tahapan-tahapan suatu peristiwa. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat memiliki arti jawabannya harus disimpulkan terlebih dahulu berdasarkan informasi yang kalian peroleh di dalam teksnya. Kita lanjutkan ke muatan IPS. Di IPS kita akan membahas tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaannya. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Jadi di sini ada beberapa contoh kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam yang sudah ditampilkan pada video dan sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari pemimpin-pemimpin setiap kerajaan tersebut. Kita awali dari yang pertama, itu adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan seorang tokoh kerajaan yang berasal dari kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah raja yang memeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, yang di tengah-tengah ini ada gambar yang namanya Yupa. Yupa ini adalah peninggalan kerajaan dari kerajaan Kutai. Dan sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Mulawarman adalah yang pertama, dia adalah raja yang adil dan juga bijaksana. Raja Mulawarman juga taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Selain itu, Raja Mulawarman juga adalah raja yang sangat dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, kemudian tanah, ada juga ternak. Dia juga pernah bersedekah ternak kepada rakyatnya. Yang kedua, itu ada Raja Kertanegara. Raja Kertanegara adalah seorang raja yang berasal dari kerajaan Singasari. Raja Kertanegara adalah raja yang memeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Nah, di sini sudah Miss tampilkan satu gambarnya, itu ada yang namanya Candi Singasari. Jadi Candi Singasari itu adalah peninggalan kerajaan dari kerajaan Singasari. Dan sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Kertanegara adalah beliau adalah raja yang pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Selain itu, Raja Kertanegara adalah raja yang berani dan juga tegas untuk menolak dan tunduk kepada bangsa Mongol. Jadi, yang ketiga ada Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah seorang raja yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputradewa adalah seorang raja yang memeluk agama Buddha
yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pusat pelayaran juga, pusat pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, salah satu contoh peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Nah, gambarnya yang ada di video ini ya. Dan sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Balaputra Dewa adalah beliau adalah seorang raja yang jujur dan juga disiplin dalam memimpin rakyatnya. Selain jujur dan disiplin, beliau juga adalah raja yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum di kerajaannya. Yang keempat, ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Beliau adalah raja yang memeluk agama Islam dan berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan juga pengembangan agama Islam di Indonesia. Salah satu peninggalan Kerajaan Aceh di Indonesia adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di Aceh. Kemudian sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Sultan Iskandar Muda adalah beliau adalah raja yang memiliki sifat yang adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Yang kelima ada Raden Patah. Raden Patah adalah seorang raja dari Kerajaan Demak. Beliau adalah raja yang memeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Nah, di bawah ini ada gambar Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu contoh peninggalan Kerajaan Demak. Dan sikap yang bisa kita teladani dari Raden Patah adalah yang pertama, beliau adalah seorang raja yang menghormati kebebasan beragama. Dan yang kedua, dia adalah raja yang berani melawan penjajah. Next, ada muatan IPA. Di IPA kita akan membahas tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Misalnya, ada matahari, ada senter, ada lampu, dan juga lilin. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitarnya. Dapat membantu manusia juga dalam membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat cahaya antara lain, yang pertama ada merambat lurus, yang kedua dapat menembus benda-benda bening, yang ketiga dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya itu memiliki sifat dapat dibiaskan. Nah, yang pertama kita akan membuktikan apakah cahaya itu benar-benar memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi. Kita akan membuktikan yang pertama. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Nah, ini sebenarnya kalian bisa membuat suatu percobaan dengan menggunakan lilin dan juga kertas karton yang sudah dilubangi. Nah, pada saat lubangnya sejajar, kalian dapat melihat cahaya lilinnya dengan sangat jelas. Tapi jika salah satu karton yang ada di gambar ini kalian geser, sehingga menjadi tidak sejajar, otomatis kalian tidak bisa melihat cahaya lilinnya lagi. Jadi, kalau tetap kartonnya dalam keadaan posisi sejajar, kalian pasti bisa melihat cahayanya. Dan percobaan ini bisa membuktikan kalau cahaya tersebut memiliki sifat dapat merambat lurus. Berikut ini kalian bisa memperhatikan ada dua gambar yang sudah ditampilkan di video. Ini adalah contoh-contoh cahaya yang dapat merambat lurus. Kalian bisa melihat itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada lampu mercusuar. Lampu mercusuar memiliki fungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal yang ada di laut saat malam hari. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda-benda bening. Nah, pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening bisa kita lakukan dengan cara mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Nah, cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Contoh-contoh cahaya menembus benda bening bisa kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada akuarium dan juga bangunan-bangunan besar yang dilapisi oleh kaca. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, misalnya seperti cermin. Contoh-contoh cahaya dapat dipantulkan kalian bisa lihat pada saat kalian mengendarai mobil ataupun motor. Nah, di sana ada yang namanya kaca spion ya. Jadi, di kaca spion tersebut kalian bisa melihat orang-orang yang ada di belakang kalian dengan memanfaatkan sifat cahaya, yaitu cahaya yang dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibias atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah pada saat kamu melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal. Contoh lainnya, kalian juga bisa melihat pada saat kalian memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, pensilnya akan terlihat patah, padahal sebenarnya tidak.
Hal tersebut adalah peristiwa yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan ataupun dibelokkan. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 2, ada muatan PPKN. Yang akan dibahas di sini adalah hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila berikutnya yang akan kita bahas adalah sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. Dan yang keempat adalah menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, ada muatan SPDP di pembelajaran 2. Kita akan membahas tentang nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi balok. Di dalam notasi balok, tiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang. Simbol tersebut terdapat di atas garis-garis yang bernama para nada. Nah, di sini sudah tampilkan notasi angka dan juga notasi balok yang sebenarnya sudah pernah kita bahas di pembelajaran tema sebelumnya. Kalau misalnya notasi angka, dia selalu disimbolkan dengan angka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga ada yang membedakan, ada tanda titik di atas angkanya maupun di bawah angkanya. Kalau misalnya notasi balok, dia digambar dalam bentuk bulatan hitam yang ada tiangnya. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam pada garis para nada. Semakin tinggi letak bulatan hitamnya, maka semakin tinggi pula nadanya, dan jika bulatan hitamnya lebih rendah, maka nadanya semakin rendah. Baik, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa.